Dulu gue nggak ngerti ya kalau Kaisang untuk nge-follow Campes. Oh iya? Nggak tahu gue. Jadi dia tiba-tiba tuh DM. Selamat pagi mas, saya Kaisang. Saya mau beli sepatunya boleh nggak? Beberapa tahun terakhir dari 2019, 2020 emang banyak nih cerita-cerita seputar kontroversi, perseteruan antara beberapa brand sepatu lokal. Nah, salah satu obrolan kita untuk kali ini adalah pengen ngobrol barengan sama dua bintang tamu kita di balik sebuah brand yang akhirnya di tahun 2021 ini berdamai. Tadinya namanya Campes. Terus sekarang rebranding menjadi sebuah brand yang namanya adalah Sempak. SEMPAK. Nah, orang di balik itu adalah seorang yang namanya adalah Ray. Halo Ray. Halo. Yang udah sempet konsultasi banyak banget seputar brandnya ini barengan sama beberapa orang yang ada di dunia sneakers dan juga dunia bisnis gitu ya. Dan salah satunya konsultasi barengan sama seorang bintang tamu kita juga. Ada Mas Iser di sini. Ya. Akhirnya ketemu lagi ya. Akhirnya ketemu lagi ya. Tapi boleh gue luruskan dikit, bukan berdamai. Bukan Berdamai. Karena gak pernah ada perdamaian. Iya kan. Kita merelakan, bukan damai. Kita merelakan. Baru mulai udah panas. Tapi lu Ray kalau boleh dibilang gitu ya udah konsultasi barengan sama orang-orang lain seperti Dr. Tirta. Sama Kaisang juga. Dan tentunya sama Om Iser di sini. Dan akhirnya lahirlah sebuah brand yang namanya Sempak. Nah ini bakal kita kulik, bakal kita ulas, bakal kita ajak ngobrol untuk beberapa waktu ke depan di MLD Podcast kita yang terbaru. Tapi sebelum kita mulai, kita mau ngingetin dulu nih. Jangan lupa untuk follow Spotify kita di MLD Podcast. Dan lo bisa dengerin episode-episode terbaru dan episode-episode sebelumnya. Udah gitu langsung cek YouTube channel kita, MLD Spot TV. Subscribe, langsung di like, komen, share, sama bunyiin lonceng notifikasi buat tahu video-video terbaru. Dan juga cek Instagram kita di @mldspot. Kita bakal mulai untuk ngobrol-ngobrol dulu barengan sama Iser. Oke. Sebelum kita beralih ke ngobrol seputar Sempak barengan sama Ray di sini. Boleh sebat dulu gak apa-apa? Oh iya, sebat dulu dong. Mau yang mana? Yang hitam. Oh yang hitam boleh. Ini juga hitam. BBC kalau yang hitamnya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal sneakers pasti salah satunya adalah ada nama Iser di situ. Iya dong. Masa sih? Iyalah. Udah terkenal barengan sama Nike-nya. Nike. Seperti yang kita pernah bicarakan ya beberapa waktu lalu di sebuah video gitu ya. Dimana lo ngebawa beberapa koleksi lo gitu ya. Dan kalau kita lihat emang lo dari tahun 2007, 2008 ya. Kayaknya 2007, 2008. Udah mulai koleksi Nike SB gitu ya. Nike Dunk. Berbagai macam sih. Dari sepatu basket sampai sepatu umum lah. Sepatu murah lah. Keren. Tapi nih untuk seorang Iser nih. Gue boleh nanya hal ini. Lo tuh sebenarnya ketika ada sebuah fase dalam tanda kutip demam ya. Tiba-tiba demamnya SB. Tiba-tiba demamnya demam Dunk. Terus tiba-tiba Jordan gitu. Lo adalah tipe orang yang suka ikut sama demam-demam seperti itu enggak? Kayaknya kalau dibilang demam ngikut-ikutan sih jelas enggak. Karena waktu demam-demam brand lain gitu ya. Gue gak terlalu ngikutin sih. Cuma rotasinya akan tetap, kalau gue ya Nike ya pasti ngikutin dari... mungkin coba ngikutin dari teknologi, makanya ada sepatu running gue ada beberapa yang gue coba. Terus ada kayak Nike Dunk itu kan siluet klasik, salah satu siluet pertama dan tertua juga kan. Ada Blazer, ada Dunk. Jadi ya rotasinya di sekitaran Nike doang. Brand-brand lain tuh cuma kayak apa ya, cuma kayak pelacuran gue aja gitu ya kan. Kayak aduh. Gak boleh, gak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oh gak apa-apa. Paling nanti di bip, jadi lo ngomongnya ngendip. Maksudnya selingkuh aja dulu. Kayak selingkuh pengen coba rasanya. Kayaknya cinta tuh gak bisa kalau Nike tuh cinta gue, yang lain tuh pelacur gue doang. Gitu. Gila. Jadi emang Nike-nya udah mendarah daging gitu ya? Oke. Tapi kayak contohnya ketika Justin Bieber pakai sneakers apa, Kanye West dengan Adidasnya. Enggak sih gue. Enggak sama sekali. Karena mungkin karena role modelnya yang kayak lo sebutin kayak Justin Bieber sama Kanye, gue gak terlalu gimana gitu sama mereka. Tapi kayak kalau zaman-zaman dulunya kayak gue ngeliat Tupac Shakur pakai Jordan 9, gue kayak wah gue harus punya tuh gitu loh. Waktu lihat Kurt Cobain pakai si One Star ya, aduh kayaknya gue harus punya tuh gitu. Jadi kelihatan di umur ya. Enggak. Waktu itu gue juga masih kecil, tapi gue ngeliat
keren versi gue adalah mereka. Look up-nya ke mereka. Look up-nya ke mereka. Bukan ke Justin Bieber dan kayaknya mungkin itu karena zaman udah berubah ya kan. Mungkin anak-anak kecil, mungkin anak-anak lebih muda ngeliat itu. Tapi kalau gue sih enggak. Tapi emang referensinya orang kan berbeda-beda gitu ya. Yang kesukaannya juga beda. Kita gak bisa maksain gitu kan. Lo harus suka Yeezy ya. Gak bisa gitu juga. Taste kan beda-beda tiap orang ya kan. Bener. Tapi kalau taste-nya sama basket kan sampai sekarang masih ada. Nggak ada. Masih abas dong ya, masih abas. Enggak sih kalau main enggak. Tapi kebetulan sekarang dapat kerjaan juga nge-handle salah satu tim profesional yang baru. Oh ya? Ya itu dari basically dari daerah, kita bilang apa ya, daerah gue masih kecil, kita ngumpul punya komunitas basket yang akhirnya di tahun 2021 ini kita pertama kali dari independen akhirnya kita naik ke IBL. Namanya West Bandits. Jadi gue kebetulan ngurus West Bandits juga. Jadi akan ada tim baru di IBL namanya West Bandits gitu. West Bandits. Udah di-announce kok. Keren. Yang main siapa nih? Ada beberapa, ada satu pemain timnas, ada Widi, terus ada Mejoni dari Aspak sebelumnya. Terus ada beberapa pemain-pemain muda yang bagus juga lah. Cuma memang namanya tim muda kita butuh penyesuaian, butuh jam terbang. Jadi sekarang ya memang lagi latihan terus lah, cari pengalaman. Positif ya bisa angkat piala tahun ini ya? Gue gak mau muluk-muluk. Tapi kalau bisa dapat masuk ke Final Four aja, itu udah kayak menurut gue sih untuk tim muda, tim baru itu luar biasa. Oke. Jadi bisa dibilang nih Ser, lo lumayan seneng untuk ngulik sesuatu yang baru. Iya. Dan ketemulah di sini barengan sama Ray. Iya. Sebuah hal yang baru nih. Karena kalau misalnya Ray, lo sebenarnya sebelum Sempak ini udah pernah kenal berdua belum sih? Atau baru kenalnya gara-gara gimana tuh ceritanya? Jadi dulu tuh gue tuh kan sempet yang kena masalah takedown tuh. Gara-gara Campes. Iya, Campes dulu kan pernah ke takedown tuh akun yang lama. Iya. Terus habis itu gue lihat ada, seinget gue tuh gak ada influencer yang ngangkat masalah Campes ya. Satu-satunya orang yang memberikan pendapat yang berbeda itu Iser. Pendapatnya berbeda dan waktu itu gue nekatin untuk DM dia nih. Untuk ngobrol. Dari situ akhirnya kita tukeran nomor, teleponan waktu itu. Gitu. Jadi emang ketemu gara-gara Campes ini. Nih tapi boleh cerita dikit sih background lo akhirnya kenapa sih? Gue pengen bikin Campes tuh gara-gara kenapa? Awalnya sih gue tuh cuman ini sih, dulu tuh cuman iseng-iseng bikin akun kayak shit posting kayak gitu-gitu lah. Jadi kayak Jakarta keras. Ya kayak gitu, cuman lebih ke Kismin Boy. Iya, Boys di Bali. Cuma kalau dia versi sneakersnya. Iya, versi sneakersnya. Gue tuh. Sneakers lokal ya? Lokal doang. Ya buat lucu-lucuan aja, gak ada serius-seriusan gitu. Makanya kayak tulisan-tulisan waktu itu yang sepatu hijau kan, tulisannya tuh kayak berkata kayak jokes-jokes yang ada di motor-motor, di truk-truk kayak gitu-gitu tuh. Gitu. Terus di take down, kenapa lo gak gulung tikar aja, kenapa masih semangat? Enggak lah, karena waktu itu. Tadi udah mau. Hampirnya ya. Sempet gue mikir mau ini sih. Nelpon udah mau nangis. Iya gak usah ditirain yang itunya. Gak tau nih Sir, gue udah bingung ini kok gimana ya. Emang udah sampai tahap bingung banget gitu? Iya udah bingung banget. Karena apalagi waktu itu kan gue udah ada kontrak eksklusif kan. Sama salah satu e-commerce lah. Itu terus tapi di sehari sebelum gue rilis malah di take down, hilang akunnya. Jadi waktu itu bener-bener gue super bingung sih waktu itu. Gak tahu harus ngapain gitu. Gila ya, jadi 2020 tuh kemarin tuh lumayan berat ya untuk Campes dan untuk kalian berdua gitu ya. Maksudnya di belakang ini gitu ya. Iya, kalau 2020 mungkin berat buat semua orang ya. Iya. Buat saya juga banyak yang cancel. Curhat Pak. Tapi untuk Campes sendiri nih, berarti kalian berdua pelajaran terberatnya apa di 2020 kemarin? Banyak kan naik turunnya. Iya banyak sih. Kayak gue lucunya sebenarnya gue bukannya sombong tapi beberapa brand tuh sebenarnya sebelum sama gue diajak kerja sama Campes dan memutuskan kerja sama Campes tuh ada beberapa brand yang udah coba menawarkan diri mau collab nggak, mau ini nggak, Oke, akhirnya gue pending dulu. Ya udah coba gue pikirin dulu. Pas si Campes kebetulan nih si Ray nelpon, gue cuma nanya satu hal sih sebenarnya. Biasanya kalau beberapa kolaborator, beberapa brand gue cuma nanya kenapa lo mau kolaborasi sama gue. Nilai jual gue di media sosial nggak sebesar itu loh, gue bilang. Dan Ray adalah satu-satu orang yang punya jawaban lain. Jawabannya adalah karena orang lain gak ada yang mau bantu gue. Benar. Itu jawaban dia. Itu jujur. Itu. Karena influencer lain udah gak ada yang mau bantu gue. Kita udah gak punya Instagram kita ini. Jadi itu kayak apa ya? Mungkin orang pikir gue baik, bukan masalah baik, tapi itu tantangan buat gue adalah kayak gimana ngebuat sesuatu hal yang akhirnya udah jatuh, udah nol. Bisa gak gue punya efek buat mereka? Kalau gue bisa punya efek buat mereka, berarti gue bisa punya efek buat yang lain. Jadi gue juga apa ya?
juga nanemin kayak kepercayaan diri ke diri gue sendiri dengan kerja sama mereka. Iya. Jadi ya lo nyari value yang lain gitu ya. Iya, gue nyari value yang lain. Nice. Tapi kalau misalnya lo sendiri lo akhirnya bisa reach out, kan tadi di sini udah ada nama-nama lain yang disebut ya. Kaisang, Dr. Tirta, sama Iser juga. Kalau Iser background ceritanya kita udah tahu nih akhirnya nih. Nah kalau sama dua nama tadi nih, sama Dr. Tirta sama Kaisang nih. Kalau pertama kalau sama si Tirta sih dulu awalnya sempet agak slack awalnya. Oke. Dulu dia kan masih belum ngerti lah. Dulu ngeceng-cengin dia ya? Ya dulu sempet kan kayak posting di story. Gue ngomong sama Iser tuh pernah cerita. Gimana? Curhat. Gimana banyak sih sebenarnya curhatnya. Ini kayaknya kok gak ada yang dukung gue ya, perasaan. Gue pernah mikir kayak gitu. Tapi lucu. Apanya? Ya waktu dia ribut sama Tirta juga. Gue ada kesempatan ngobrol sama Tirta. Gue cuma bilang kayak gini sama Tirta. Dan ini mungkin satu hal yang menurut gue Tirta juga orang baik. Oke. Jadi gue cuma bilang, lu gak suka ya sama Campes. Gue kebetulan lagi ada mau kerja sama Campes. Gue bilang gitu. Oh iya, aku jujur gak suka karena apalah gitu. Karena satu hal gitu. Boleh deketan dikit sama Mik? Karena apalah 1-2 hal gitu. Oke. Gue cuma bilang gini. Mereka ini anak-anak dari Surabaya. Mereka ini anak-anak yang lagi coba untuk mulai bisnis. Mulai sesuatu. Iya. Mungkin jualan mereka 10-20 pasang, 30 pasang. Hasilnya punya efek buat mereka. Iya, udah nutup ataupun apa. Gue kan gak tahu ya kan maksudnya semuanya. Kita dikasih kelebihan Tir. Ini orang lagi mau mulai. Kita udah punya kelebihan, kita dikasih kelebihan. Mungkin di porsi ini kita bisa bantu. Kita lihat aja, jangan ngeliat yang di atas mulu, kita ngeliat yang ke bawah. Yang lagi susah. Akhirnya Tirta cuma gak ada jawaban apa-apa sama sekali dari Tirta. Tirta cuma bilang, iya sir, thanks. Selesai. Dan besoknya masalah dia sama Campes hilang dan tiba-tiba dia ngebantu untuk ngejual Campes. Benar. Masukin ke Solvacation-nya dia juga. Dia ya, jadi makanya banyak orang terlalu berpikir terlalu jauh. Itu kayak, pasti langsung mikirnya, oh berarti sebenarnya Dr. Tirta ini bagian dari Campes juga nih. Oh ini Tirta dapat duit nih. Wah Caesar ini nih. Wah ini mah udah kayak maksudnya mereka udah bekerja sama. Iya benar. Pasti organik itu. Orang-orang masih bilangnya emang uang tuh bisa nutup semua mulut. Padahal dia padahal gak ada duitnya. Padahal. Susah juga awalnya. Tapi gitu ya, akhirnya bisa ngobrol-ngobrol barengan sama Dr. Tirta, terbuka pikirannya juga, bisa saling tahu satu sama lain. Gitu ya. Nah kalau dari Kaisang gimana? Kalau Kaisang sih, lucunya sih Kaisang gini. Dulu gue gak ngerti ya kalau Kaisang tuh nge-follow Campes. Oh iya? Gak tahu gue. Jadi dia tiba-tiba tuh DM. Selamat pagi mas, saya Kaisang. Saya mau beli sepatunya boleh gak? Yang size ini bilang gitu. Malah dia mau beli. Akhirnya saya, mas jangan mas, saya kasih aja. Enggak mas, saya bukan minta, mau beli. Dia bilang gitu. Gitu, akhirnya dia beli beneran. Dari belilah itu. Dari beli, ngobrol. Terus habis itu via DM doang sih waktu itu. Terus setelah kita yang kena yang masalah yang kemarin itu. Kaisang itu langsung komen, yuk kita collab aja yuk. Itu dulunya waktu Campes pertama kali kolaborasi sama gue, itu adalah momen dimana saat semua orang ngehujat. Iya. Dasar lu peniru, maling, lu tuh rendah lah, lu tuh kayak Doci bilang makan apa dirty money gitu. Makan dirty money. Ya kan? Aku keluar. Nih. Terus. Tapi waktu momentum akhirnya si pemilik brand terbesar ini mau materin merek kita, kita udah bilang kita mungkin gak jualan banyak, kita gak jualan puluhan ribu pasang, kita gak jual gimana, tapi kita udah menang. Karena apa? Karena kita brand kecil yang dikatain maling, akhirnya dimalingin. Gitu loh. Maksudnya ini adalah pengakuan terbesar bahwa ternyata kita ada loh di skenanya. Si Campes ini akhirnya udah bisa nunjukin gue ada di mapnya. Biarpun mungkin ini baru langkah pertama mereka. Karena balik lagi, there's no such thing as bad publicity. There's only publicity. Cocok nih. Aduh keringet dingin tambah nih. Tapi gue boleh nanya ke Iser nih, boleh? Iya, boleh. Kalau ngomongin soal Sempak sekarang. Lo dari tadi bilang seputar kolaborasi barengan sama Sempak, bareng sama Campes sebelum sekarang namanya Sempak. Sampai sekarang nih peran lo udah sejauh mana barengan sama Sempak? Jadi lo ada di mana? Peran gue cuma memang pertama kali adalah kolaborasi dengan Sempak sama Ray pertama kali. Tapi gue juga ada hutang dalam arti kata karena kengacauan gue, keabsurdan gue ngebuat sebuah campaign. Lo kebanyakan Q&A soalnya. Dapat duitnya dari situ, Pak. Iya benar. Cuan ya. Terus.
Pertamanya bikin campaign, momen sih itu cuma momen memang kayak gue nggak tahu ya tujuannya memang menurut gue sih tujuan gue nggak aneh-aneh, tujuan gue nggak bukan pengen jualan banyak atau gimana, gue cuma pengen kayak gue kasih statement aja dan akhirnya orang suka dengan statement itu. Tapi karena hal itu juga Campes ini akhirnya harus kehilangan nama. Jadi gue udah bilang sama Ray, gue akan bantu waktu lo rebranding, tapi bukan buat desain ya. Gue akan coba bantu nyusun kira-kira campaign pertama seperti apa. Tapi setelah itu, sorry to say, gue memang gak bisa bergabung di Campes. Ini si Ray udah nawarin, lu mau gak gue kasih lu saham kosong, gue kasih lu. Ini benar itu. Tapi masuk gue ke struktural gitu ya? Iya memang gue kayak, sorry Ray, enggak. Gue bilang gue gak bisa di satu tempat mulu gitu. Jadi kayak udah saatnya, kayak ini kan kita sama-sama belajar nih kemarin pas di kolaborasi. Udah saatnya ya lu berdiri dengan kaki lu sendiri di brand lu sendiri. Oke. Gitu. Jadi kalau dari lu sendiri Ray udah siap nih kalau sewaktu-waktu nanti Isir gak ada di sini dan lu berjuang sendiri gitu. Ya udah siap sih masalah itu. Harus siap. Cuman memang kalau gue sih bilang sama Isir sih paling gini, Sir tapi walaupun lu gak bisa ikutan gue lagi, tapi gue boleh kan kalau ada apa-apa gue minta saran, boleh aja, main-main aja ke tempat, kantor, kita ngobrol gitu-gitu. Jadi ya maksudnya silaturahmi masih terbuka, sharing-sharing masih bisa gitu ya. Nah ini enaknya kalau misalnya kita bisa kolaborasi tuh kayak gini ya, jadi bisa saling tukar ide, bisa saling tanya jawab gitu ya. Sebenarnya ngebantu awalnya tuh lebih kayak simple sih sebenarnya, nggak yang berat-berat. Kayak gue selalu ngingetin ke si Ray, kayak Ray inget basic lu lahir dari kita bilang apa bootleg dari parodi. Parodi itu ada satu hal yang punya jadi benang merah lu. Jadi benang merah lu adalah unsur komedi. Dan kita tuh terkenal nakal. Jadi lu mau gimana pun juga nantinya lu akan harus ada di satu garis merah, red line-nya tuh kalau lu akan tetap ada membawa unsur-unsur komedi, membawa hal-hal yang cukup nakal. Kocak-kocak. Iya. Sarkas-sarkas dikit. Satir, ya kan. Karena kita belajar bahwa ya lu gak usah, gue sempet ya sama Ray juga banyak selisih paham gitu lah. Bener. Debat-debatnya panjang nih. Panjang. Kayak mungkin ya kayak banyak orang gitu kayak pas gue buat pertama kali, banyak orang kayak bilang anjrit lu alay gila. Sepatu tulisannya gitu. Iya lu alay. Wow, semua banyak teman-teman gue unfollow. Banyak teman-teman gue unfollow. Maaf ya Sir, maaf. Tapi lu maksudnya kayak alay. Tapi buat gue menciptakan sebuah produk itu poin utamanya adalah maksudnya biasanya tuh ya. Karena kejujuran dari si pembuatnya. Jadi menurut gue lu bisa achieve level lu lebih tinggi. Kalau akhirnya apa yang ada di barang itu adalah diri lu. Itu versi gue ya. Jadi gue cuma ngajarin kayak gak usah takut, jadi alay gak usah takut, lu rapin aja your city, rapin maksudnya dari mana lu adanya, ya itu adanya. Kalau lu orang nganggap kita alay, ya udah memang itu kita mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi, ya benar. Gitu kan? Benar. Ya banyak orang tuh dalam menciptain sesuatu biasanya mereka pengen jadi sesuatu yang mereka pengen. Iya, karena terinspirasi gitu ya. Gue pengen kayak Kurt Cobain nih, akhirnya gue bikin baju yang kayak Kurt Cobain pakai. Oke. Tapi itu bukan dia. Kadang. Iya. Jadi gue cuma coba ngingetin apa yang gue tahu aja sih karena itu sih. Jadi emang ini adalah identitas lo gitu ya. Sempak nih adalah identitas lo gitu ya, yang nyeleneh, yang suka ngecengin orang. Bener. Suka ngerus pakai second account. Emang iya Ray? Gak jadi sebut kalau gitu. Nih, tapi kalau sekarang nih di main account kita, bukan second account ya, di main account kita di @mldspot, ini kita sempat ngasih kolom kalau misalnya followers kita pengen nanya sesuatu. Sekarang kita bakal bacain beberapa jawabannya, beberapa pertanyaannya. Ini kayaknya semua sih dari second account ya. Tapi aku bodong-bodong nih kayaknya. Nih, kita bakal bacain beberapa yang ada di Instagram kita di @mldspot. Yang pertama adalah dari Champagne Nino. Dia menanya ke kalian berdua, kenapa dah gak main perbutlekan lagi? Karena dengan lo yang baru, mau gak mau harus mulai semua dari nol lagi. Ya. Gimana nih? Gampang sih maksudnya. Ya kalau lo tau lah, kalau lo seumur hidup jadi peniru ya udah selamanya lo jadi peniru. Tapi lebih baik kalau di agama gue diajarin nih, mungkin kita beda, tapi mungkin ada yang sama juga lah. Intinya adalah gue diajarkan untuk menjadi kepala bukan ekor kalau di agama gue. Keren. Jadi lebih baik
kita satu kepala yang kecil dibanding kita jadi ekornya korporat raksasa gitu. Ya gitu lah ini. Oke. Gimana Ray, kalau lu gimana? Kalau gue sih ya gimana ya. Kalau dibilang memulai dari awal lagi kayak ngilangin dari bootleg sih, gue sih fine-fine aja sih. Karena memang jujur kalau gue pribadi kayaknya gue lebih nyaman seperti ini sih daripada harus terus-terusan ngikut orang terus gitu. Kan ibarat kata ya mohon maaf nih banyak brand-brand yang brand lokal sekarang tuh semua pada niru yang ini terus. Gue tuh kepengen punya gaya sendiri gitu loh. Maksud gue tuh pengen gitu, kepengen jadi diri sendiri lah. Oke. Gitu. Jadi ibaratnya punya karakter sendiri lebih enak. Benar. Balik lagi walaupun ya kepalanya kecil ya tapi ya mendingan punya kepala sendiri gitu ya. Oke. Udah kejawab ya dari @champagnino, berikutnya dari @indika enggar. Ketika akan mengusung konsep yang baru ini, apa yang menjadi dasarnya dan apakah dilakukan riset juga? Oke, ngomong sama Isar. Karena pencetus dari ini itu Isar sebenarnya. Oke. Gimana Sar? Basically kenapa warna-warni? Jadi kan sebenarnya basically kita buat berapa warna Re? 7. 7 itu sebenarnya kita apa ya istilahnya? Kita tuh ngegambarin itu kayak Mijiko Hibini istilahnya ya. Warna-warna dasar. Oke. Mijiko Hibini itu ada di pelangi. Ya. Jadi waktu kemarin kita kena badai, dihantam badai. Habis badai biasanya ada pelangi. Betul. Kita pengen nyampain, kita tuh gak masalah dengan hal itu semua. Kita bisa move on karena menurut kita masih ada harapan yang gede. Makanya gue ngebuat itu kayak, yuk kita warna-warni aja yuk. Kita have fun aja yuk. Gak usah dipikirin tuh yang susah-susah. Ini 2020 nih. Ya kan 2020 kemarin nih pandemi. 2021 gak masalah mau apapun yang terjadi. Masih ada nih jalan lagi gitu yang buat cerah gitu. Oke. Karena biasanya gitu, abis dihujat, cuan mendekat. Ya bener. Betul kan? Bener. Oke, berikutnya dari @toserba local pride. The Notes itu siapa aja sih? Misi utamanya apa? Sama next The Notes jangka panjangnya atau sama Sempak official aja? The Entots itu kan terdiri dari 5 orang. Oh bilangnya Entots ya? Iya emang itu. NTOTZ. The Entots. Coba lagi dong ngomongnya. Abis ini editornya pasti aduh. UITE. Yang bertanggung jawab Re. Maaf. Jadi ada 5 orang. Oke. Jadi yang dari 5 orang itu yang gue pilih itu yang orang-orang yang ibarat kata bisa jadi wajahnya dari brand ini. Jadi memang cari orang-orang yang memang yang asik, yang selengean. Kayak contoh salah satunya itu si Alia. Kan itu kan dia terkenal banget tuh di Jakarta Keras. Gara-gara sering bikin postingan yang buat gue tuh ada orang cakep tapi kok tingkahnya kayak gini ya. Gitu tuh. Lucu. Suka nih orang kayak gini nih. Jadi kayak nakalnya dapet, lucunya dapet. Cakepnya dapet. Sayangnya juga dapet. Kayak gitu. Jadi itu yang gue pilih. Awalnya 7 kan. Di yang fix yang di 5 orang ini. Gitu. Tapi emang bakal langsung barengan sama kalian terus apa gimana? Ini kita nyiapin untuk campaign pertama. Kita ngelihat mungkin ntar tinggal gimana Ray-nya bisa ngembangin ini. Mungkin dari 5 nanti jadi 15 orang, gak tahu kan. Iya coba tahu. Iya. Ini baru awal sih. Oke. Jadi bisa dibilang ini kayak brand ambassador gitu atau gimana? Ini campaign pertama yang kolektif. Kolaborasi tapi secara kolektif. Dan ini gue buat karena gue rasa mungkin Indonesia belum ada ya. Biasanya kan kolaborasi sama satu orang. Ini kayak kolaborasi tapi kolektif gitu kayak rame-rame. Kita have fun bareng, bikin satu hal yang lucu-lucuan aja, yang have fun aja, gak usah dibawa berat-berat. Oke. Gak usah kayak melangkah. Melangkah di tengah kerikil, berjalan, naiki gunung, turuni lembah. Sakit semua kakinya. Dengan semua sajak dan puisi yang indah tapi orangnya bangsat. Aduh. Itu maksudnya Ninja Hattori ya? Iya Ninja Hattori, benar Ninja Hattori. Aku di sini bagian ngelurusin nih. Berikutnya ada pertanyaan dari _Dakse. Apakah rilisan sepatu pertama Sempak itu juga parodi dari sebuah sepatu brand tertentu dengan rilisan tipe tertentu? Gimana Sir? Lucunya sebenarnya di sini ditulis sih tapi aku nggak mau ngomong. Bisa dibilang enggak sih sebenarnya. Jadi basically memang kita pikir kemarin tali-tali udah yuk. Kita bikin ini apa velcro. Ya udah bikin velcro, kita bikin base. Velcro. Terus lihat logonya apa ya. Akhirnya kita bikin logonya
mirip-mirip ke celana dalam. Jadi basically sebenarnya kalau dibilang siluetnya mirip sama yang lain ya mungkin ada aja. Ini vulcanizing. Vulcanizing udah dari tahun berapa Converse pertama kali buat. Semua udah pernah dilakukan, mau kolaborasi kayak apa, mau ada sletingnya kayak deh. Ya kan? Benar. Mau ada sletingnya, mau ada kelincinya kayak. Ya kan itu udah ada mungkin dari dulu kan. Jadi maksud gue nothing new under the sun, tapi gimana cara kita bikin identity baru aja sih. Boleh tisu gak? Ray keringetan. Berikutnya dari @Brywork. Kenapa collab pertama memilih Velcro? Tadi kan disebutin dikit ya. Kenapa nih? Kalau dari Ray kenapa nih? Karena kalau di kita Velcro itu kan sekarang tuh lagi musim sepeda-sepedaan tuh. Oke. Jadi rencana kita tuh emang pengennya main di apa tuh? Silat untuk main sepeda ya. Ya untuk yang lebih gampang dipakai aja sih. Lebih gampang dipakai. Tadinya sebenarnya pengennya sebelum Velcro tuh kita pengen kayak slop gitu loh. Slip on. Iya kayak slip on tapi yang slop yang slip on tapi rada beda. Cuma pas dikembangin kayaknya aneh. Kayak rada aneh. Iya aneh jadinya. Ya jadi basically dibuat. Kenapa banyak sih yang komen ya justru. Banyak yang komen malah. Sepatu lu yang ini kurang bagus sepatu lu yang ini gak spesial. Tepatnya lebih banyak yang bilang gak ada spesial-spesialnya. Ya memang ini kan bayangin gak sih lu brand baru. Iya benar. Brand baru kita bikin sepatu yang simple dulu aja. Yang ya udah ini base-nya. Ini kita santai-santai dulu bikin ini, ntar ke depannya bakal ada kolaborasi apa ya mungkin bakal kita kembangin dari situ. Oke. Jadi lebih fokus ke technical dulu gitu ya? Iya teknikal dulu. Jadi pembuatannya base kita bilang istilahnya siluet. Siluet basicnya dulu. Sama untuk ngenalin juga sih berkata gitu. Jadi kita ngenalin kayak siluet barunya bahwa kita udah lepas nih dari itu gitu. Tapi gak selamanya pakai Velcro terus gitu kan? Enggak. Nanti bakal ada pengembangan selanjutnya. Gitu ya. Pakai magnet kali. Pakai magnet, baterai. Well, itu dia pertanyaan-pertanyaan dari followers kita di Instagram kita di @mldspot. Terima kasih banyak yang udah nanya. Dan terima kasih abang-abang udah jawab ya. Iya. Tapi buat teman-teman yang lain nih yang udah nge-follow Instagram kita di @mldspot. Kalau belum silahkan di-follow. Nanti bisa request bintang tamu. Bisa juga kasih pertanyaan langsung dibacain di MLD Podcast. Kita kembali lagi ke obrolan kita di tahun 2021. Ada Sempak. Yang asap kilap ya sebenarnya. Kilas balik. Bahasa balik. Tapi kalau misalnya gue boleh nanya gitu ya, sebelum akhirnya Sempak ini, oke deal kita pakai nama Sempak gitu. Sempat kepikiran nama-nama lain gak atau gimana sih? Gak ada sih. Gak ada. Malah itu nama tuh kita keluar langsung asal ibarat kata asal ngomong aja. Udah Sempak aja, udah. Kayak gitu. Cuma kayak gitu doang. Gak ada kepikiran nama lain. Gak ada pikiran gak harus ada filosofi, gak ada sih. Udah Sempak aja. Itu jadinya gara-gara udah ada insiden yang kemarin itu. Benar. Udah kita harus ganti nama nih, udah Sempak aja gitu. Iya jadi pas kampes banyak orang nanya, ini artinya Sempak ya? Iya kan? Terus kayak kita banyak Sempak. Ya udah Sempak aja ribet banget. Balikin lagi aja, simple. Tapi dengan adanya rebranding kayak gini, ini jadi mempengaruhi ke customer gitu gak sih? Kayak jadi harus mulai dari nol lagi gitu kan? Pengaruh pasti. Ngaruhnya dari sisi apanya kalau boleh tahu dari kalian? Ya biasa kan kita bikin siluet baru dengan logo baru pasti banyak yang gak nyaman lah ya. Banyak yang gak nyaman. Maksudnya kan kalau masih terbiasa sama yang dulu biasanya gitu. Iya kalau yang dulu kan mungkin kan kayak masih identik gitu. Dulu kan beberapa brand tuh kayak punya logonya tuh kan dari adaptasi kayak dari Nike dipatahin, ini diapain gitu kan. Jadi mungkin ngelihatnya masih lumrah. Kalau ini bentuknya aja kayak kancut ya. Sorry to say gitu kan. Sorry to say emang kancut. Iya memang gue udah bilang sama Ray buat bikin brand ya gak usah mimpi untuk jadi yang terbaik. Gak usah mimpi jadi yang terbesar. Yang pasti lu punya audiens sendiri, punya orang-orang yang memang suka, yang setia. Ya maksudnya udah cukup sih. Ya kan jadi pelan-pelan aja. Ntar kalau akhirnya makin banyak yang suka akhirnya jadi malah familiar aja. Mungkin karena orang masih ngerasa aneh karena di awal mungkin gitu. Kenapa gak bikin Sempak beneran gitu jadi merchandise? Pengen. Sebenarnya pengen. Udah kepikiran ya? Iya kepikiran beli sepatu bonusnya celana dalam. Tunggu aja. Jadi kalau Sempak kan susah flexingnya kan di dalam kan. Yang penting keren di dalam. Masih di kaki nih. Owner Sempak itu by for GT Man bisa kontak lah. Iya oke. Kalau GT Man kontak. Tapi ngomongin soal tadi campaign yang tadi nih. Nah, tadi udah ada Alia yang tadi disebutin. Selain itu ada Rico Lubis ya. Ada juga Lorian juga di situ. Terus ada beberapa nama-nama lain gitu ya. Ini untuk pemilihan orang-orangnya nih ceritanya pemilihannya atas dasar apa nih?
Selain tadi Alia tadi udah diceritain nih. Kalau Rico kenapa? Kalau Lori kenapa gitu. Kita milihnya karena apa ya? Karena teman aja. Karena teman. Pertama gitu. memang karena teman. Terus karena memang tiap orang tuh ada karakternya sendiri-sendiri. Tapi masih ada, ya itu gue bilang benang merahnya masih ada komedi gitu loh. Maksudnya lu kayak ngelihat Tirta. Tirta tuh hobi ngomel mulu kan di Instagram. Tapi lucu kita ngeliat dia. Ini kayak antik orangnya soalnya. Iya antik gitu. Tir, kamu kok marah-marah mulu Tir gitu kan. Iya benar. Terus kayak Loy. Loy terkenalnya selalu kayak ngomongin tentang janda, tentang joget. Ya kan? Tapi lucu gitu. Orangnya asik lucu. Alia sendiri lucu. Rico kelihatannya begitu kan. Serius. Tapi itu orang memang punya ngocol banget sebenarnya aslinya. Sebenarnya ngocol banget, lucu banget. Jadi memang kita ngambilnya yang memang kayak menurut kita aja nih kocak-kocak ya orangnya. Aja. Gitu aja sih. Ya berarti sesuai sama garis merahnya tadi ya. Ngomongin soal komedinya di komedinya situ. Emang. Unsur satirnya di situ. Jadi maksudnya dapat ke semua gitu. Iya. Oke. Dan kita bakal tungguin aja nih ya. Berarti dikit lagi bakal muncul nih. Sebenarnya kita udah muncul kemarin sempat. Udah muncul, Nah kan banyak orang kan selalu gimmick mulu. Kita jualan dulu baru kita kasih gimmick. Udah gitu aja, gak usah ribet. Gak usah ribet. Kalau mau beli, gak mau ya udah. Nomor 1 cuan. Tapi gara-gara rebranding nih, berarti prediksi dari kalian berdua nih, justru bakal nambah banyak customer baru kah? Atau justru ya bakal gitu-gitu aja kah? Atau justru kalau dari gue sih kayaknya nih dari peningkatan followers itu followers baru semua sih. Oke. Jadi waktu zaman Kampes kan follower gue tuh masih 39 ribuan tuh. Nah terus waktu lagi ada ini tuh naik tuh ke 41 hampir 42 lah. Jadi ada sekitar 1000-an orang baru lah intinya gitu. Yang benar-benar orang yang ibarat kata mungkin dia baru kenal. Gitu. Jadi makin banyak kesempatannya buat orang beli. Harapannya semakin banyak. Semakin banyak harapan kita lah itu. Tapi bisa kebeli semua kan maksudnya? Takutnya nanti kan kuotanya gimana? Oh enggak. Kita memang tipikal kapitalis sejati sih. Keren. Jadi selama bisa jadi duit terus aja lah. Kapitalis kita aja. Ajar pokoknya. Ada yang butuh bikin lagi. Gitu gampang lah. Kolaborasi brand sebelah jual berapa? 1.000, 2.000. Kita mah lebih. 1.000, apa itu 1.000? Jual sepatu apa 1.000? Kita 1 juta. Gak bercanda. Tapi maksudnya gitu ya, kesempatannya juga terbuka gitu ya. Dan emang sampai sekarang juga masih terus ngejual gitu. Benar. Ya. Oke. Nih yang menarik juga adalah gue pengen ngomongin soal tadi Haki dan HKI itu ya. Soalnya kan setelah perseteruan yang kemarin dan setelah akhirnya orang-orang nih di sini ibaratnya netizen nih jadi tahu nih, oh ada nih Haki nih, ada HKI, itu orang-orang jadi pada ngeributin, banyak yang sotoy, banyak yang ngomong macem-macem gitu ya. Tapi kalau menurut kalian sendiri nih di dalam sebuah brand gitu kan ya, emang seberapa pentingnya Haki untuk kalian? Wah penting banget sih. Tapi ya sebenarnya ini ada permasalahan kenapa orang-orang kita tuh pada ngelupain si Haki. Karena proses Haki sendiri pertama lama, kedua itu butuh duit di awal. Jadi biasanya terjadi tuh orang udah ngejalanin dulu bisnisnya, pas mau matenin mereka baru tahu mereka gak bisa matenin. Nah mungkin kayak pelajaran dari Kampes ini akhirnya jadi pelajaran ke depannya gitu loh. Untuk waktu bikin brand tuh coba pikirin baik-baik. Masalah paten. Masalah paten dicek dulu. Sekarang HKI itu udah gampang loh, udah bisa pakai mobile ya. Iya bisa mobile. Pakai mobile, jadi lu ngecek ke www.hki.com. DJKI lah. Ya, Dirjen Haki gitu. Kayak gitulah. Lu bisa klik, misalkan kelas berapa, misalkan sepatu. Lu masukin ketik namanya, ntar akan keluar, oh ada gak sih yang si miliar. Ada pakai nama kayak gini juga atau enggak? Nah itu penting banget. Nah makanya buat teman-teman juga, kita bikin ini bukan cuma sekedar kita mau cari untung, bukan sekedar kita cari masalah doang, atau kita mau lucu-lucuan doang. Tapi sebenarnya proses kayak bootlegin, proses akhirnya tiba-tiba bisa kebetulan ada Haki begini. Ini jadi pelajaran buat kita semua loh. Belajar loh proses berkreatif tuh kayak gini. Yang gue banggakan dari kolaborasi ini itu bukan berapa banyak jualannya. Tapi gimana kita bisa ngebuat campaign organik tanpa duit 1 peser pun. Tanpa duit 1 peser pun. Bayangin itu total repost yang kita bikin campaign itu hampir 900.000 sampai 1 juta orang. Benar. Itu kayak, dan itu lu bayangin gak lu bisa ngebuat sesuatu tanpa uang. Dan lu berarti kan ini anak-anak yang bikin brand baru, anak-anak muda, jangan matok kayak, oh gue mau bikin brand, gue mesti brandingnya tuh di apa?
Di apa? Di MRT. Di MRT di ini. Enggak kayak gitu. MRT biasanya. Ada orang memang udah dapat kerja sama bisa sama billboard itu keuntungan lebih. Iya. Itu kan karena dia ada duit lebih. Tapi maksudnya biar anak-anak muda ini tahu juga kalau gak usah patah semangat. Ada jalan yang lain. Yang penting adalah kita fokus benar-benar kreativitas itu tuh harganya lebih mahal dari cuma billboard. Dari harga billboard. Gitu. Sabar ya. Kalau ngobrol sama kita sabar. Aku sebat dulu ya. Sebat dulu lah. Biar tenang. Sebenarnya kita bisa pakai billboard tuh sebenarnya. Bisa. Bisa kita ditawarin untuk pakai billboard. Kemarin. Tapi kita gak mau. Karena? Karena ngapain? Ya ngapain? Ngapain loh kita pengen jadi satu hal yang. Jadi contoh lah ibarat kata. Iya. Maksudnya kita pengen bisa dikonsumsi sama semua orang juga. Tadinya kita pikir wah kalau di billboard gak mau. Tapi kalau gue bisa punya dana gitu ya. Kalau bajai gitu bisa gak sih kita tempel di bajai, kita tempel di angkot. Pengennya sih gitu. Pengennya ke depannya gitu jujur aja. Komedi ya, Iya. ngambil balik lagi. Gak komedi tapi gue lagi ngambil unsur maksudnya ini yang sehari-hari dekat sama masyarakat. Oke, gue kita. relevan sama kita lah. Lebih relevan, oke. Kalau MRT kan di pusat kota doang kan, sentral. Gue mikirnya kayak kenapa gak kita nih banyak di pinggiran kok, kita dari pinggiran. Gue dari barat, dari pinggir Jakarta gitu. Gue dari Surabaya pun Surabaya kampung lagi. Oh iya. Saya Jakarta Timur. Tapi saya lahir di Jakarta Barat. Saya kuliah 10 tahun Jakarta Barat. Bentar, Sakti. Binus. Anak Lodan. Rocky Rooster. Tapi tadi balik lagi dikit, berarti kalau misalnya gue pengen bikin brand baru contohnya. Lebih penting untuk ngurusin hakinya duluan. Bener. Ya pertama ngecek dulu sih. Ngecek dulu. Oh seenggaknya ngecek dulu. Ada gak yang sama nih? Betul. Udah ngecek mungkin ya bisa dipikirin kalau memang udah bisa dapat untung sisihin buat itu. Atau bikin tabungan untuk gue mau haki yuk. Oke. Karena ini penting juga gitu ya. Biayanya kisaran 2 jutaan ya? 3 jutaan lah. 3 jutaan sekarang? 3 jutaan. Untuk satu kelas? Untuk satu nama, satu logo, ya satu kelas juga ya, satu kelas kayak gitu. Itu biar nanti di logonya ada tulisan C kecil gitu, copyright. Kalau copyright tuh sebenarnya kan kayak biasanya copyright tuh. Kan ada yang TM, ada yang C. Trademark, ada yang C. Itu kan yang ngebedain ada yang national sama multinational atau international. Oke. Tapi emang paling penting juga untuk diurus gitu ya. Supaya ntar ya balik lagi lu bilang gitu kan ya. Nanti udah bikin, udah berapa kali restock taunya kena hal-hal seperti ini kan gak enak gitu ya. Jadi ada baiknya gitu. Ya bener ya pelajaran nih. Pelajaran. Ya, ini cuma kayak pelajaran aja mungkin yang gak enaknya di kita. Iya. Tapi kan kita juga dapat keuntungan dari situ. Jadi ya belajarnya lumayan lah. Belajarnya gak bonyok. Iya benar. Tapi belajarnya from the streets. Dari jalanan langsung praktek. Tapi 2021 sekarang strateginya mau ngapain nih Sempak nih? Mau kemana nih? Nah ini kalau ini Ray. Ray. Strateginya mau ngapain lagi? Kalau ke depan sih, gue sih mau nguatin di masalah brandingnya dulu sih. Oke. Jadi kayak nguatin kayak ini brand ini memang masih tetap mengangkat hal-hal yang bersifat parodi dan juga komedi kayak gitu-gitu. Dari situ sih. Terus paling ke depannya gue mau berkata untuk nge-marketingnya lebih luas lagi sih. Gitu. Tapi emang fokusnya cuma di sepatu atau mau ke apparel juga atau mau ke yang lain? Belum tahu itu. Belum tahu ya? Tapi kalau sekarang sih fokus sepatu sih. Oke. Ibaratnya ya emang mau fokus dulu sama yang udah ada, apalagi sekarang udah rilis segala macam banyak hal-hal yang masih difokusin dulu gitu ya. Apalagi ada beberapa collab yang lagi nunggu gitu. Nih buat kalian berdua nih, lo di belakang brand Sempak, lo ada di industri ini, ada di skena ini gitu ya. Ngelihat tahun 2021 dengan tren makin ramainya brand lokal gitu ya. Lo ngelihatnya gimana? Apakah tahun 2021 ini udah habis atau justru makin bagus, makin seksi, makin banyak pesaingnya atau gimana? Kalau banyak pesaing pasti banyak pesaing. Cuma balik lagi yang gue bilang tiap tahun kan brand lokal tuh sebenarnya udah dari dulu kan. Tiap tahun beradaptasi jadi bisa tetap bertahan di industri. Akhirnya mereka evolving lagi kan untuk bikin sesuatu yang lebih keren. Kalau menurut gue sih gak bakal ada kata mati ya. Cuma nanti akan ada ya kita istilahnya tuh only strong survive lah. Ya kan yang paling kuat, yang beradaptasi, yang paling bisa tumbuh itu nanti yang bertahan itu yang jadi makin bagus dan bertahan. Lalu nih Ray, di balik sebuah brand gitu ya, pasti kan mikirin juga nih industrinya gimana,
kompetitor yang lain gimana gitu kan ya. Gimana caranya nih buat Sempak biar bisa tetap survive? Kalau gue sih selalu berusaha untuk bisa relevan dengan market sih. Intinya gitu. Itu yang gue utamain ya masalah itu. Terus kalau masalah ada kompetitor sih gue sih gak ada masalah sama kompetitor sampai hari ini ya. Malah gue tuh sering ngulik-ngulik lihat brand-brand lain. Dia gimana ya bikin kayak gini. Oh bagus ya, desainnya bagus. Karena gue kayak ibarat kata juga cari inspirasi juga dari mereka gitu. Cuman paling seperti yang kata Isra tadi bilang ya, masalah kayak yang paling kuat bakal yang paling bertahan intinya gitu. Karena kalau gue lihat sekarang tuh banyak banget brand lokal tuh, mulai dari sepatu dan baju banyak banget. Cuman yang paling menonjol tuh itu aja sih. Jadi yang mereka memang benar-benar bisa selain punya karya bagus, terus mereka bisa secara bisnis bisa stabil, dan mereka punya ibarat kata visinya juga bagus di brandnya kayak gitu-gitu. Jadi ya tetap berusaha untuk bisa berada di industri ini gitu ya. Ya terus improvisasi, terus berkembang gitu dan mudah-mudahan nggak cuma berhenti di sini aja gitu ya. 2021 fresh start buat kedepannya bisa terus ada gitu ya. Gokil. Nih untuk kalian berdua nih, ada saran atau nasehatnya nih buat orang-orang di luar sana yang mungkin udah punya ide untuk ngebangun sebuah brand. Atau mungkin udah mulai di langkah pertamanya. Tapi masih bingung abis ini mau kemana, abis ini mau ngapain gitu. Saran dari kalian berdua masih gimana nih? Banyak doa sih. Bener. Tapi gue mau gimana pun ya, manusia bisa punya plan. Manusia bisa punya plan, tapi ya kalau hubungan lo sama yang di atas menurut gue ya, lo bisa punya plan, tapi kalau Tuhan bilang enggak. Kalau gue sih gitu tipikalnya. Jadi biasanya apapun yang terjadi gue selalu kayak bilang sama Ray, mau dengan kehancuran gue gitu ya, dengan maksudnya brandingan gue di media sosial. Tapi gue selalu ngingetin ke anak-anak, jangan lupa nih kita mau rilis, doa dulu. Serius itu karena itu satu hal poin yang mungkin kadang-kadang diremehin sama orang-orang. Diremehin, tapi itu menurut gue satu hal yang penting. Kita manusia, tugas kita nih buat punya brand, bikin perencanaan itu sebaik mungkin. Tapi kalau itu gak jalan, itu berarti memang lu belum dapat porsinya. Ya develop lagi, jangan udah diem aja gitu. Itu kalau saat itu Ray tiba-tiba bungkus udah kelar. Ya kan? Gak akan ada di sini. Benar. Dan waktu mulai baru, dia juga masih belum tahu kan apakah ini bisa berkembang lebih besar lagi. Yang pasti kalau ini gak bisa berkembang, putar otak lagi, pikirin sesuatu yang lain. Dan lu gimana Ray? Kalau dari gue sih untuk buat yang mau bikin brand sih kalau gue bilang sih ya kayak just do it lah gitu, lakuin aja karena dulu gue sendiri juga udah nyoba banyak usaha gitu loh, bahkan gue dulu pernah megang satu brand sepatu juga sempat gagal juga sih kayak gitu-gitu. Udah pernah makan asam garam 2 tahun yang lalu lah kalau nggak salah 2018 itu ya paling ya lebih ke situ aja sih. Dan juga ya sama kata Isra pokoknya jangan lupa sama yang namanya berdoa. Karena kan manusia itu cuma bisa berikhtiar aja. Benar. Selebihnya kan hasil yang tentukan kan yang di atas. Di balik ini kalian berdua ternyata ya kuat sekali. Saya tidak menyangka. Pasti semua orang pikir saya cuma bisa mabuk-mabukan ya. Ternyata ujangannya berpengaruh sekali nih langsung ya buat kita sadar gitu ya. Ada yang main disampaikan lagi? Udah kelar unek-uneknya, ada yang mau dikeluarin lagi? Udah sih. Menurut gue ya intinya anak-anak muda jangan takut bikin sesuatu. Benar. Karena biasanya nih kita tuh punya banyak ide, punya banyak ide, tapi kita nggak eksekusi. Akhirnya udah ada orang lain yang mengeksekusi itu. Itu ntar nyesel di akhir. Iya, nyesel di akhir. Berencana boleh, tapi jalan dulu, pikirin baik-baik, mapping dulu, ya kan, survei, lakukan. Mapping, survei, lakukan. Jangan sampai nyesel belakangan. Yoi. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu kalau mau beli sepatu ya. Iya, kalau mau beli sepatu. Oke, itulah obrolan kita barengan sama 2 bintang tamu kita. Terima kasih banyak Ray. Terima kasih Ko Isra di sini udah ngobrol-ngobrol dari Sempak dan udah dikasih banyak banget insight seputar brand lokal khususnya di brand footwear, dan mudah-mudahan goalsnya tercapai di 2021 ini. Amin. Mudah-mudahan bisa cuan. Amin. Ada yang lebih besar dari cuan ya. Apa? Ada satu hal yang lebih besar dari cuan, karena ngebangun brand bukan cuma tentang uang. Itu. Tapi makanya gue selalu bilang brand yang keren itu brand yang punya impact buat lingkungannya. Bukan duit doang. Jadi lu jangan pikirin duit lagi lu.
Duit dipikirin. Kalau duit dipikirin lah ya. Duit gimana caranya ya kan. Ntar kalau gak ada duitnya gimana caranya. Harus balance. Harus balance. Oke, jangan lupa juga nih guys untuk dengerin episode-episode kita di MLD Podcast. Langsung search di Spotify MLD Podcast. Dengerin episode-episode sebelumnya dan episode kali ini barengan sama 2 bintang tamu kita di sini. Dan jangan lupa untuk cek juga YouTube channel kita, MLD Spot TV. Langsung di subscribe, like, komen, di share, bunyiin lonceng notifikasinya buat tahu updatean video-video inspiratif lainnya. Dan cek Instagram kita, jangan lupa di follow di @MLDSpot. And always get yourself inspired by MLD Spot. Bye.